114 untuk pendidikan guru penggerak. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru SDN Sukasari 3 yang telah menyempatkan waktu untuk membantu terselenggaranya acara genetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu SDN Sukasari 3 yang hebat tentunya. Bagaimana kabarnya hari ini? Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Sukasari 3, Ibu Ismail. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SDN Sukasari 3. Alhamdulillah, pertama saya ucapkan terima kasih dulu terlebih dahulu kepada Ibu Kepala Sekolah. Beliau sudah memberikan kesempatan, sudah menyempatkan waktu, serta memberikan fasilitas untuk kegiatan hari ini. Dan juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Bapak dan Ibu semuanya yang sudah mau menyempatkan waktu ya. Padahal tadi kegiatan AMBK sudah selesai, namun karena ada kegiatan saya yaitu diseminasi budaya positif yang harus saya sampaikan, Bapak dan Ibu sudah mau mengikuti dan menyempatkan untuk hadir pada kegiatan hari ini. Salawat serta salam mari kita panjatkan kita tunjukkan kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabatnya, mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang dapat bersahabat di hari akhir. Baiklah Bapak dan Ibu, pada hari ini saya akan melakukan diseminasi budaya positif. Ini adalah tugas aksi nyata saya di modul 1.4 mengenai budaya positif. Nah, ini adalah program saya yakin Bapak dan Ibu sudah mengetahui, namun hanya mempertegas kembali. Ini program saya sebagai calon guru penggerak. Saya Meti Rosyanti, kemudian saya lahir di Ciamis 6 Juli tahun 1992. Pendidikan terakhir saya adalah S1 PGSD di Universitas Terbuka, tahun lulusnya 2015. Sebetulnya saya sama dengan Pak ya, kita pernah satu rekan di Universitas Terbuka, kemudian kerja saya di SDN Sukasari 3, dan alamat rumah saya letaknya di Pondok Sukasari Permai, Blok B3, Metropolitan Blok A. Nah, Bapak Ibu, pembahasan kali ini yang akan saya sampaikan adalah yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol dulu, dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, sebelum kita melanjut ke pembahasan berikutnya, ada pernyataan atau pertanyaan semantik. Saya akan bertanya ke Bapak Ibu semuanya, dan saya yakin sebetulnya pernyataan ini Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya. Menurut Bapak Ibu, kira-kira pernyataan ini tinggal setuju atau tidak ya? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak? Ya. Boleh, siapa yang mau menunjukkan kalau tidak setuju kenapa? Kalau setuju kenapa? Ya, boleh silakan. Karena pernyataan kemarin setuju atau tidak setuju, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Karena kalau sekarang itu kayaknya dengan hukuman anak bukannya jerah. Caranya itu mendisiplinkan bukan dengan hukuman.
hukuman atau diberi tugas tambahan, atau diberi pengertian caranya seperti apa, nanti ibaratnya kalau seandainya anak ada keterlambatan masuk kelas, nanti diberi teguran dulu, jangan langsung dikasih hukuman. Ya, jadi tidak setuju ya. Oke. Bapak Ibu yang lain, percaya? Oke, silakan. Setuju, tapi hukumannya yang tinggi. Nah, jangan. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Silakan. Oke, tidak ada. Berikutnya yang kedua, pemberian hukuman seperti membersihkan sampah dan kamar mandi dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Bu Erin. Ini menurut pendapat saya ya. Memberikan hukuman seperti membersihkan sampah dan kamar mandi itu mendisiplinkan anak. Saya menurut pendapat saya setuju. Kenapa saya menyatakan setuju? Hal ini karena saya berdasarkan pengalaman ya. Berdasarkan pengalaman ketika anak usia 4 atau berada pada tidak mengerjakan PR yang berulang-ulang dikerjakan sama murid tersebut, saya melakukan seperti itu. Ya alhamdulillah setelah dilaksanakan seperti itu pengalaman ya. Ya alhamdulillah setelah itu karena mungkin merasa tidak atau malu lah atau bagaimana, tapi maaf, mohon izin, maaf bukan berarti orang itu mempermalukan murid, ya bukan. Tapi maksudnya supaya murid itu biasa tanggung jawab terhadap tugas-tugasnya, gitu aja. Terima kasih. Ya, berikutnya tadi Bu Erin sudah setuju. Barangkali yang lain pendapatnya ada yang tidak setuju, silakan. Ayo, boleh. Ya, jadi kalau kalian tidak setuju ya, karena tidak efektif ya, malah anak bercanda di dalam kamar mandi. Oke, yang lain ada lagi? Tidak. Yang ketiga, memberi penghargaan atau reward dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Silakan yang setuju. Bicara? Oke. Setuju atau tidak? Kalau menurut saya setuju, karena pengalaman di kelas saya yang tadi yang anak-anak itu belajarnya masih kayak kurang semangat, ogah-ogahan. Nah, pas kita bikin reward dari pembelajaran yang bikin games dulu, terus ada rewardnya, nah mereka makin motivasinya itu makin tinggi, terus makin semangat belajarnya. Jadi besoknya ketemu lagi semangat nih dia untuk belajar. Ya, setuju. Berikutnya, barangkali ada yang tidak setuju? Semua setuju? Ya, oke, baiklah Bapak Ibu. Ini pertanyaan atau pernyataan kolektif tadi sudah kita kemukakan ya. Ada yang setuju, ada yang tidak. Namun kita akan melihat apakah pemikiran atau pendapat Bapak Ibu tadi sudah sesuai dengan budaya positif atau tidak. Nah, budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma. Ada kegiatan kepala tangan. Jadi ibarat ibu adalah contoh ya, ibu adalah A, ibu sebagai A. Sedangkan teman ibu sebagai B. Sekarang bisa kita praktekkan Bapak Ibu.
Ajaya berarti guru A ya, kita sebagai A. Satu aja ya. Ajaya sebagai A dan Harimai sebagai B. Nah, sekarang Ajaya tulis sesuatu yang berharga di kertas ini. Ya, benda apa yang berharga menurut Bapak? Anggap saja nanti kasih adalah benda yang berharga. Ya, tuliskan apa? ATM, Bu. Sudah. Kemudian saya genggam kertasnya membentuk kepala mana. Nah, sekarang Parimai adalah B. Parimai sekarang bagaimana mengambil kertas itu? Caranya. Parimai merayu Ajaya, atau misalnya bisa juga memohon, mengancam, menghardik supaya Ajaya mau membuka kepala namanya. Asik nggak? Ayo. Asik nggak? Ayo. Itu kan berharga ya. Kalau sesuatu yang berharga, percaya nggak kita kasihkan? Sekarang kira-kira Parimai coba menghardik, memohon kepada Ajaya. Kira-kira dikasihkan nggak? Oke, boleh. Ayo, bagaimana? Ya. Kita coba baca ya. Kalau baca ya kalau Ada yang kuat genggamannya. Ada yang kuat. Oke. Berpegang teguh. Kalau misalkan begini, sebenarnya berarti strateginya gimana strateginya? 1.100, kita akan dikasih malah. Ya, gimana? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Ajaya. Parimai, silakan duduk lagi. Boleh. Ya. Iya. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah analogikan ya, sudah praktekkan. Tadi Ajaya ketika Parimai menghardik. Ya. Mau nggak dikasih? Mau. Nah, itulah. Jadi intinya segala sesuatu yang dipaksakan itu baik atau tidak? Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilustrasi kontrol. Kita selama ini selalu berilusi, guru mengontrol murid. Betul tidak? Kita selalu merasa bahwa kita itu bisa mengontrol murid. Betul tidak Bapak Ibu? Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Menurut Stephen, di sini ada stimulus respon, teori kontrol. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Tapi menurut teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Ya, kebutuhan kita sama atau berbeda? Berbeda, ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Padahal teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Berarti setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang
perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Nah, tadi kita sudah melihat ya analoginya soal ketika seseorang itu dipaksa, dia akan semakin tidak mau memberikan, ya, karena dia berpikir tidak ada yang bisa mengontrol saya, hanya saya yang bisa mengontrol. Kemudian strategi tadi kan menghati, ya. Kemudian si B memohon, membujuk, merayu. Ketika kita dibujuk, perasaan kita luluh tidak Bapak Ibu? Luluh. Ketika kita luluh, secara tidak langsung, berarti diri kita mengontrol diri kita sendiri ya. Mau untuk dikasih yang berharga dari kita, ya, betul tidak? Berarti ada kesadaran dari diri sendiri untuk mengontrol diri sendiri. Seperti itu. Itu kita analogikan kita seperti anak. Anak kita paksa bersihin enggak? Kalau enggak, ibu marah. Anak mau mengerjakan tidak? Malah berontak. Gitu ya. Tapi kalau tidak, coba lihat. Menurut saya ini kotor tidak? Kotor. Kira-kira kalau kotor siapa biar kelasnya bersih? Anak tergerak hatinya. Ya, tidak ada pemaksaan dari situ, tapi dimunculkan kesadarannya. Ya, disiplin positif. Nah, budaya positif diawali dengan disiplin positif. Membimbing murid menumbuhkan disiplin diri karena motivasi internal untuk mewujudkan murid yang merdeka dan bertanggung jawab. Jadi disiplin positif itu berasal dari dalam dirinya, motivasi dari dalam dirinya, bukan dari motivasi eksternal atau dari luar. Nah, ibu-ibu, bapak ibu, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ada keadilan, tanggung jawab, kejujuran, berprinsip, lurus hati, integritas, kasih sayang, komitmen, percaya diri, dan kesabaran. Nah, tadi teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Tadi motivasi adalah dorongan yang muncul dari diri seseorang untuk melakukan atau berpikir dengan tujuan tertentu, baik sadar atau tidak sadar. Ya. Jadi motivasi itu ada dua, dari dirinya sendiri dan dari orang lain. Hukuman atau sanksi diberikan kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan atau pelanggaran. Penghargaan diberikan pada seseorang yang telah melakukan suatu keunggulan tertentu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen 2004. Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku saya tidak akan terlambat karena terlambat sekolah. Ini menurut Bapak Ibu awalnya apa? Hukuman, iya. Jadi
Jadi sudah bisa membedakan ya, seperti apa hukuman, seperti apa konsekuensi. Nah, kembali lagi ke teori motivasi manusia. Jadi, perilaku manusia itu ada 3 yang mendasari motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, sekarang untuk poin ke-1 dan kedua. Motivasi yang didasarkan karena ingin dari hukum, biar dari hukum. Kemudian yang kedua, biar dapat imbalan. Ini merupakan motivasi eksternal, motivasi yang timbul dari luar. Dan yang poin ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ini adalah motivasi internal, motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri. Nah, motivasi inilah yang masuk ke disiplin positif, ya, yang masuk ke dalam disiplin positif. Contoh begini ya, ada anak yang terlambat, terus dia berburu, kenapa kamu udah datangnya paling pagi? Saya takut dihukum. Tapi dia tidak sadar, dia datang paginya karena takut dihukum. Padahal kalau anak tersebut sudah memiliki kesadaran dari dirinya, dia walaupun tidak ada hukuman pada saat terlambat, dia akan tetap ya. Walaupun misalkan di kepala sekolah kita tidak pernah memberikan hukuman ketika kita datang terlambat, ketika kita tidak masuk, misalkan di kepala sekolah tidak pernah memberikan hukuman ya, betul tidak? Iya. Tapi walaupun kepala sekolah tidak memberikan hukuman, tapi kalau kita dalam diri kita sudah sadar, oh iya saya ingin menghargai diri saya, berarti saya harus datang tepat waktu. Seperti itu ya. Berikutnya, keyakinan kelas. Selama ini di kelas kita namanya apa ya, Bapak Ibu? Tata tertib. Kira-kira di sekolah kita memiliki tata tertib? Iya, ada. Di sekolah kita ada tata tertib. Di kelas kita harus ada tata tertib. Nah, mungkin selama ini yang sering dibuat kita itu adalah kesepakatan kelas, ya. Kesepakatan kelas, ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Dan kembali, peraturan itu adalah dibuat oleh sepihak. Ketika sekolah membuat peraturan, apakah guru dilibatkan untuk membuat peraturan? Tidak. Peraturan dibuat oleh sekolah. Kemudian kesepakatan kelas disusun dan dikembangkan bersama guru dan murid. Nanti di awal pembelajaran waktu itu pelajaran membuat kesepakatan. Nah, kemudian
menjaga jarak 1,5 meter. Nah, ini kemarin pada saat pandemi ya Bapak Ibu, kita di jalan mau pergi pakai masker, takut ada razia, betul tidak? Padahal tujuan masker itu untuk melindungi diri kita dari virus. Dari awal karena alasan kesiangan atau karena emang dari diri sendiri gitu pengen panik? Oh, berarti Bu Dewi sudah memunculkan motivasi dari dalam diri ya? Iya, betul. Pengen panik biar kita lebih tenang ya, biar kita lebih tenang tidak ketinggalan pastinya. Nah, inilah Bapak Ibu, berawal dari salah. Awalnya kita membuat peraturan dulu pada anak. Kemudian kita menjadi keyakinan kelas. Jika keyakinan kelas di setiap kelas sudah tertentu, maka akan menuju ke lingkungan positif. Ya, kemudian barulah menuju ke budaya positif. Jadi intinya budaya positif di sekolah tidak akan terwujud jika seluruh oleh warga di sekolah tidak mendukung, guru boleh tidak mendukung, misalkan. Jadi diawali dulu dari kelas masing-masing dengan membuat keyakinan kelas. Kemudian jika semua kelas sudah membuat keyakinan, sudah meyakini sendiri, kemudian barulah lanjut ke lingkungan. Jika sudah terbentuk lingkungan positif, baru terbentuklah budaya positif. Nah, Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan kelas sebelumnya? Sudah membuat ya? Langkah-langkahnya pasti sudah pada tahu ya? Nah, ini adalah langkah-langkah membuat kesepakatan kelas. Yang pertama, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Yang kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Kemudian yang ketiga, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Yang keempat, mengolah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Yang kelima, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah paham cara membuat keyakinan kelas? Apa perlu kita sampaikan? Ya, perlu. Bagaimana perlu? Ya, boleh ya. Oke, saya ibaratkan Bapak Ibu adalah murid ya. Maaf ya, saya bukan menggurui ya. Hanya berbagi informasi ya. Saya guru, Bapak Ibu misalkan murid. Ya, yang pertama saya akan membagikan dulu tentang
ini hanya simulasi ya Bapak Ibu ya, nanti bisa langsung dipraktekkan di kelas masing-masing. Karena sekarang terbentuk, bisa nanti dipraktekkan pada saat tahun ajaran baru ya. Di awal ya. Ya, di awal. Pasti suka ada ya MPS biasanya ya. Adalah sebelum kita memasuki pembelajaran, kita membuat kesempatan keyakinan kelas. Sudah? Nah, sudah ya terkumpul ide-idenya ya. Jadi setelah kita mengumpulkan ide-ide dari anak didik kita, kemudian kita kelompokkan. Kita ulas dulu keyakinan yang telah tertulis. Kita kelompokkan dulu. Di sini sudah ada. Tidak boleh terlambat ketika guru mengulas, harus memperhatikan. Mengucapkan salam, tidak boleh membuang sampah sembarangan, datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu. Oke. Yang pertama, tidak boleh terlambat. Saya minta tolong ke siapa ya, yang disebutkan. Jadi boleh kita minta tolong kepada anak ya Bu ya. Misalkan siapa ada yang bersedia mau mengisi depan untuk memfasilitasikan? Kak Ima? Ya, boleh. Ibu dong, ya silakan. Ibu minta tolong ya. Ya, anak-anak kita akan memfasilitasikan ya hasil tadi ide-ide kalian. Yang pertama, tidak boleh terlambat. Yang kedua ditulis. Yang kedua, harus memperhatikan ketika guru menjelaskan. Tapi tidak berbicara ketika guru menjelaskan. Gitu aja. Tidak berbicara. Guru menjelaskan. Ya, kemudian berbicara. Nah, yang ketiga, tidak boleh jajan pakai kantong plastik. Yang ketiga, tidak boleh jajan pakai kantong plastik. Pakai oprek. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak boleh berkata kasar. Ya, tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh berkata kasar. Kemudian tadi tidak boleh dilarang makan dan minum saat jam belajar. Dilarang makan dan minum saat jam belajar. Terima kasih. Sudah secara garis besar setelah kita memilah keyakinan kelas yang penting ada 5 ya Bapak Ibu. Pertama tadi tidak boleh terlambat, tidak berbicara ketika guru berbicara atau menjelaskan, tidak boleh jajan pakai kantong plastik, tidak membuang sampah sembarangan, tidak boleh berkata kasar, dilarang makan dan minum
Berarti jika kita ubah nomor 1, tidak boleh terlambat kalimat positif. Kali ini ya kalimat positifnya. Datang tepat waktu. Kemudian yang kedua, tidak boleh berbicara ketika guru berbicara. Kalimat positifnya Perhatikan dulu ketika menjelaskan. betul. Guru menjelaskan. Yang ketiga, tidak berkali sampah sembarangan. Ayo, apa? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, yang keempat, tidak boleh berkata kasar. Berbicara sopan. Berbicara sopan. Ya, yang kelima, dilarang makan dan minum di kelas. Kalimat positifnya dilarang makan dan minum di saat jam belajar. Makan dan minum saat jam istirahat. Ya, pakai kacamata. Itu grup kacamata semua. Oke, tadi itu. Nah, tadi setelah kita klasifikasikan ide-ide anak-anak ini kita ubah menjadi kalimat positif, ya. Yang tadinya tidak boleh terlambat ke sekolah, kita ganti menjadi kalimat positifnya adalah datang tepat waktu. Kemudian tidak berbicara ketika guru sedang berbicara, memperhatikan ketika guru menjelaskan. Yang ketiga, tidak boleh jajan pakai kantong plastik. Membuang sampah. Oh itu ya. Oh iya, yang ketiga adalah ya. Berarti tidak boleh jajan pakai kantong plastik apa? Membawa. Ya. Membawa tempat makan dan minum. Yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya. Yang kelima, tidak boleh berkata kasar, berbicara sopan. Yang keenam, dilarang makan dan minum di saat jam belajar, makan dan minum saat jam istirahat. Nah ini adalah kalimat positifnya Bapak Ibu ya. Nah setelah kita mengubah kalimat yang tadi sudah kita bilang, kita ubah ke kalimat positif. Berikutnya adalah kita ubah kira-kira 6 keyakinan kelas ini masuknya ke nilai kebijakan.
mundur belum masuk. Berarti ini masuknya bisa sedikit, ya, sedikit, komitmen bisa, ya. Kemudian yang kedua, perhatikan sudah berjelaskan. Kemana? Yang keempat, berbicara sopan. Apa? Berprinsip, komitmen, integritas, kasih sayang. Sekarang begini. Keempat, kita melihat anak kita. Timbul rasa sayang. Nah, kalau kamu sayang sama ibu, ya, apa yang diucapkan dengarkan. Kira-kira itu masuk ke nilai kebajikan yang mana? Kasih sayang. Ketika siswa menyayangi kita, maka dia akan sepenuh hati mendengarkan setiap omongan bapak dan ibu guru. Apa yang diperintahkan pasti akan diikuti, ya. Kemudian makan dan minum saat jam istirahat. Kira-kira yang mana? Komitmen. Oke. Membawa tempat makan dan minum. Komitmen bisa, tanggung jawab bisa? Iya, karena mengurangi sampah. Betul tidak? Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ya. Setelah kita tiba ke kalimat positif, kemudian kita pilah. Kira-kira tadi keyakinan kelasnya kita klasifikasikan ke nilai kebajikan yang mana. Setelah kita klasifikasi kelas ke nilai kebajikan yang mana, baru keyakinan kelas itu kita yakini. Kita yakin, ya, berarti kita tekankan lagi anak-anak ini adalah keyakinan kelas kita. Ini tolong dipahami, diyakini dan dilaksanakan. Jadi kita tumbuhkan anak-anak itu kesadarannya, ya. Jadi tidak ada lagi anak-anak yang merasa ini aku tinggalin ibu. Sudah timbul rasa dari dalam dirinya, ya. Setelah kita tegas kembali kepada anak-anak keyakinan kelas seperti ini, baru kita bisa setelah mengecek baru kita sepakati boleh dihubungi anak-anak. Anak-anak tadi kita sudah menyusun keyakinan kelas. Boleh kalian tanda tangan sebagai tanda kalian sudah semangat dan meyakini keyakinan ini. Seperti itu. Ya Bapak Ibu, bisa dipahami? Yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima atau love and belonging, kebebasan, kesenangan, kepuasan. Jadi kita ini sebagai manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Kalau tadi yang pertama itu butuh bertahan hidup, kira-kira bertahan hidup itu apa sih yang kita bertahan hidup? Nanti yang kita butuh. Nah, minum, ya. Apa lagi? Sandang, pangan, papan. Ya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, anak-anak kita butuh kasih sayang tidak? Butuh. Ya. Kadang kita melihat kadang anak malah udah kita bandel pisang. Kemudian dipegang, padahal sekarang tidak sadar anak tersebut itu
belajar di luar lagi. Permainan. Ketika dalam belajar, iya kita selipkan diskusi atau permainan. Ya, kadang anak sudah jenuh dengan pembelajaran yang menjenuhkan mungkin menurut dia. Ketika kita sudah melihat situasi itu, kita sebagai menciptakan apa? Ice breaking biar anak-anak itu tidak merasa jenuh. Ya, setelah melakukan ice breaking, biasanya anak-anak senang kan? Kalau kita melakukan ice breaking pembelajaran. Kemudian yang kelima adalah kekuasaan. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia ya. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, penghukum, membuat rasa bersalah, teman, memantau, manajer. Kira-kira dari 5 kontrol kita sebagai guru, posisi mana yang sudah ibu lakukan? Teman dia, membuat dia, memantau dia, membuat rasa bersalah dia. Kalau penghukum itu contoh begini, anak-anak datang terlambat. Kamu kenapa kok baru datang? Ibu, saya kesiangan. Udah, sekarang berdiri di depan bendera hormat. Itu adalah penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah seperti ini. Nah, coba dengarkan dong. Kamu gak kasihan sama ibu udah capek dari tadi teriak-teriak. Kamu malah ngobrol, malah bercanda. Kamu gak kasihan sama ibu. Nah, itu adalah membuat anak merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman biasanya kita memposisikan kita sebagai teman. Jadi anak biar lebih dekat, biar lebih gampang, ya curhat, iya ngobrol. Kemudian memantau. Biasanya kalau kita mau bicara ya biasanya gini, kita ngomong, ini anak-anak dari tadi bapak curhat, biarin aja nanti. Kalau sampai dalam waktu 10 menit sekali, hukum satu langkah. Kalau begitu kan bapak ibu suka? Oh iya suka. Iya. Kemudian yang terakhir manajer. Nah, manajer itu tidak ada hukuman, tidak ada membuat rasa bersalah, tapi memberi solusi kepada anak, memposisikan anak agar anak sadar bahwa yang dibuatnya adalah suatu kesalahan. Sekarang dari 5 posisi kontrol ini, mana posisi kontrol yang paling baik menurut Bapak Ibu? Teman. Yang 5, kenapa manajer? Menjadikan teman berusaha memantau, tetapi dengan manajemennya tidak berlebihan. Ya, baru tepuk tangan dulu, berikan aplaus buat ibu dan bapak hebat semuanya. Ya, menurut Bu Ima, posisi yang paling tepat saat ini adalah manajer. Setuju Bapak Ibu? Tadi ada sebagai mana?
adalah hubungan secara verbal. Kalau secara fisik tadi adalah menghubung dengan berlari, ya, hormat ke bendera itu secara fisik. Kemudian membuat merasa bersalah, menyampaikan pernyataan yang membuat murid merasa bersalah atas perbuatannya. Kemudian yang ketiga, sebagai teman, membuat murid merasa memiliki hubungan dekat dengan gurunya layaknya teman. Yang keempat, memantau. Memantau dengan mengadakan penghitungan, catatan atau data yang digunakan sebagai bukti perilaku. Yang kelima adalah manajer, bijaksana dan fokus pada murid. Mengembalikan tanggung jawab kepada murid untuk mencari solusi atau permasalahan. Jadi Bapak Ibu, di antara 5 posisi kontrol guru ini yang lebih ideal adalah manajer. Kenapa? Dari keempat ini kita hanya melihat dari satu sisi kesalahan anak. Tanpa kita tahu anak itu pasti berbuat salah ada sebabnya, betul tidak? Seperti anak yang terlambat, pasti ada sebabnya. Misalkan bangun kesiangan gara-gara balik lagi ke orang tuanya, kan kita tidak tahu. Ya, kita hanya melihat dari kesalahan saja. Atau misalkan anak makan di kelas pada saat jam pelajaran, padahal di keyakinan kelas tidak boleh makan. Kita tahu ternyata anak tersebut belum sarapan, sehingga lapar. Kenapa belum sarapan? Bisa saja tadi pagi dia kasih namanya dagangan, tapi dagangan gak sempat lagi berburu ke sekolah. Dengan posisi manajer ini, kita akan lebih bijaksana. Kita akan bisa membuat solusi dari kesalahan anak itu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bertujuan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contoh misalkan ada anak yang terlambat. Kita nggak dalam menemukan kamu kenapa terlambat. Kita persilakan dulu duduk untuk mengikuti pelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, kita panggil ngobrol berdua. Jadi tidak boleh Bapak Ibu itu menegur anak langsung di depan teman-temannya. Ya, anak pasti menimbulkan anak tersebut jadi malu, down, ya akhirnya membunuh karakter. Nah kita panggil, kemudian bisa kita awali dengan menstabilkan identitas itu kalimatnya seperti ini. Misalkan kita panggil, kemudian kamu tahu nggak hari ini kenapa guru panggil? Ya Bu, tadi lupa, aku harus bayar terlambat di kelas. Oke, menurut kamu terlambat di kelas itu sudah terlihat keyakinan kelas kita? Enggak Bu. Ibu tahu setiap manusia itu berbuat salah itu manusiawi. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah itu adalah menstabilkan identitas. Jadi kita tidak menyalahkan anak, tapi kita stabilkan bahwa memang yang dilakukan anak itu memang tidak salah, tapi sebaiknya memang tidak perlu dilakukan. Ya. Kemudian, nah ibu di sini tidak akan menyalahkan kamu, tapi hanya akan memberikan solusi. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan, memvalidasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic needs, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Jadi
contoh kalimatnya bisa. Kamu bisa sih melakukan hal yang lebih dulu lagi. Bisa saja karena kamu terlambat kamu jadi gak masuk ke kelas. Tapi kamu kalau masuk, berarti kamu sudah tanggung jawab. Namun kira-kira kamu mau nggak memperbaiki kesalahan kamu yang tadinya suka terlambat, sekarang jadi nggak terlambat. Jadi kita berikan solusi. Kita tawarkan solusi ke anak tersebut. Bisa kita awali dengan kira-kira yang tadi kamu lakukan tidak mencerminkan keyakinan yang mana? Yang tadi, yang pertama apa tadi? Datang tepat waktu, tapi anak tersebut datangnya terlambat. Nah, kira-kira kalau misalkan kamu tidak mengulangi lagi, solusi apa yang baik menurut kamu biar kamu nggak terlambat? Di situ nanti anak berpikir biar nggak terlambat berarti tidurnya harus lebih awal, bangun lebih pagi, ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Ini, maaf ya suaranya tidak terdengar, tapi kayaknya Bapak Ibu sudah melihat ya di tayangan YouTube saya ya. Ya, pada saat itu murid yang bernama Murel makan pada saat kita pelajaran. Ketika saya tanya, kenapa makan? Ternyata belum sarapan, sehingga dia lapar. Nah, di situ saya sudah menyalakan. Saya juga mensampaikan ekspektasinya dengan begini. Gak apa-apa nak, ibu tahu itu manusiawi. Ibu pun kalau berusaha, kalau lapar ya pasti makan. Tapi yang kamu lakukan itu kurang tepat. Makanya pada saat pelajaran. Kemudian saya validasi tindakan. Nah, kira-kira menurut kamu salah tidak makan ikan? Salah, kemudian tersebut belum salah. Nah, maksudnya keyakinan yang mana ya? Mungkin dari kamu. Yang kedua, makan tidak boleh makan di gelas. Nah, kemudian saya pun menyiapkan solusi. Solusinya kira-kira biar kamu nggak makan di gelas, apa yang harus kamu lakukan? Kemudian anak tersebut, oh berarti bangun lebih awal, biar bisa sarapan ya. Biar bangunnya lebih awal, berarti kamu harus ngapain ya? Tidurnya jam berapa? Jam 8 misalkan. Jadi biar nggak kesiangan, bisa sempat sarapan. Seperti itu. Ya. Oke, Bapak Ibu, sekian tadi pemaparan budaya positif yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami apa yang saya sampaikan ya, sedikit banyaknya. Dan saya juga berharap Bapak Ibu tidak puas sampai di sini ya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini Bapak Ibu menjadi tertarik untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Ya, alhamdulillah kita Pak Jaya sudah mengikuti. Kemudian kami Pak juga tergerak hatinya untuk mengikuti pendidikan. Saya juga berharap Bapak Ibu yang lain juga sama ya. Karena jujur, ini testimoni dari saya ya. Memang pendidikan guru penggerak ini banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu ya, terutama untuk profesi kita sebagai pendidik. Jadi kita lebih tahu lagi karakter anak. Saya di awal sebelum mengikuti kegiatan pendidikan ini, awalnya melihat anak itu gak boleh bandel. Ketika di kelas tuh harus diam, gak boleh minatnya, gak boleh aktif. Kemudian saya melihat anak-anak tuh kayaknya kayak seperti kertas kosong. Kita tinggal tulis sesuai yang kita mau. Ternyata itu adalah paradigma yang salah. Ternyata menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu terlahir dengan potensi masing-masing, memiliki minat dan bakat masing-masing. Ya, mereka itu lahir dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, jadi sebagai guru tugas kita itu bukan menuntut, tapi menuntun potensi dari anak-anak itu. Kita tidak bisa memaksakan. Misalkan anak yang suka menggambar gak bisa matematika, harus bisa, tidak bisa. Bisa saja kita jangan melihat kelemahan
bisa saja anak yang mungkin lemah di matematika memiliki kelebihan lain, contohnya dari seni, gambarnya bagus, berarti kan ada potensinya di seni, seperti itu. Nah, jadi kesimpulan pada hari ini Bapak Ibu, kita tidak boleh menghukum anak. Mungkin ada Pak, cuma kita kurang menggali lebih dalam. Ya, makanya kita harus gali lagi anak kita, potensinya di mana. Nah, jadi guru tidak boleh menghukum anak, tidak boleh. Bahkan reward pun, Bapak Ibu, itu sebetulnya tidak boleh kita memberikan reward. Contoh begini, ada kerja kelompok yang misalkan nilainya paling besar kita kasih hadiah, itu tidak boleh. Itu bukan budaya. Kenapa? Kita menimbulkan anak tersebut ketika kita kasih reward itu mungkin motivasinya meningkat, tapi ketika tidak dikasih reward, apakah anak tersebut motivasinya masih sama? Tidak, karena dia hanya berpikir, nggak ada reward, biarin aja. Contoh begini, kita sering membiasakan anak, nah tolong ibu beli ini buat kamu kembaliannya. Ketika kita nggak ngasih kembaliannya, anak tersebut karena suka kita biasakan seperti itu, maka kan terbiasa mengharap. Ya, jadi kesadaran belajarnya tidak ada karena selalu dikasih reward. Jadi orang kalau belajar nggak ada reward, ya seperti itu. Jadi kurang baik. Jadi sebaiknya reward di dalam pembelajaran itu dihilangkan. Iya, sebaiknya kita juga memberikan apresiasi. Tanggapannya salah. Kalau itu maksudnya itu apresiasi. Apresiasi, iya. Bisa kita misalkan ada murid yang betul menjawab pertanyaan kita, kita kasih apresiasi. Iya, boleh tepuk tangan, betul sekali. Nah, itu juga merupakan apresiasi. Ada bisa, iya. Seperti itu. Dan satu lagi mungkin yang Bapak Ibu masih sering melakukan ya, memberikan PR kepada anak. Ada yang masih suka memberi PR? Kalau nggak selesai dilakukan. Oke, baik. Nah, ini juga merupakan sebenarnya budaya positif Ibu ya, memberikan PR kepada anak. Dari kurikulum 13 sebetulnya sudah tidak dianjurkan ya. Kenapa? Anak kita ini usianya adalah masih, apalagi usia antara 1, 2, 3 ya, masih kodratnya masih bermain. Jadi sebaiknya hindari memberikan PR. Apalagi esensi dari PR itu gunanya untuk apa? PR itu tidak ada gunanya sebetulnya. Coba yang berkelas 1, 2, 3, yang ngerjain PR-nya kira-kira anaknya apa mamanya? Nah, lalu kegunaan PR itu untuk apa? Mungkin Bapak Ibu lihatnya biar anak mau belajar. Nah, secara tidak langsung, anak itu sebetulnya dipaksa untuk belajar. Berarti tidak dari haknya sendiri yang belajar. Sebetulnya ini adalah tugas kita untuk menumbuhkan kesadaran, ya, kesadaran anak bahwa belajar itu penting. Nah, kita juga perlu kerjasama dengan wali murid. Bagaimana kerjasamanya? Mungkin nanti di pembelajaran baru atau di akhir semester kita panggil wali murid per kelas, kita kasih sosialisasi bahwa peran wali murid itu sangat penting untuk membuat budaya positif kita di sekolah berkembang ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian menurut Bapak Ibu, kira-kira anak kita itu masih pantas nggak dikasih beban-beban kayak seperti itu. Anak-anak itu dia bersosial dengan apakah karakternya sudah terbentuk? Lama tentang kemarin tadi itu yes, dulu ada yang ada yang tidak, padahal sini nanya makanya ambil. Nah, sudah hilang kepekaan anak-anak kita karena karakternya sudah luntur ya Bapak Ibu. Ayo kita bareng-bareng kita bentuk kembali karakter anak-anak yang sudah mulai luntur, kepedulian terhadap lingkungan. Jangan hanya kita itu fokus ke materi ya, karena tugas kita
itu bukan mengajar, tapi mendidik, ya, mendidik, membentuk karakter mereka dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Baik Bapak Ibu, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam menyampaikan tadi masih banyak kurangnya ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan dengan Bapak dan Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita buka, kita meeting dulu boleh? Ya, berdiri semuanya. Berdiri. Kita main dulu ya. Tahu permainan dulu. Yang lain? Ada yang tahu? 90 ditambah 5, tuh-nya itu bumi, itu bulan. Berapa? Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat Puji. Berikutnya 20 ditambah 30 ditambah 1. Berapa jawabannya? Iya, betul sekali. Sekali lagi. 10 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan? Iya, betul sekali. Pak Heru bisa jelaskan kenapa jawabannya 1 dan 2? Berarti yang kita itu nolnya ya. Iya, betul sekali. Jadi Bapak Ibu jangan fokus ke angka. Tadi ingat clue-nya adalah itu bulan. Jadi yang dijumlahkan adalah yang bulannya. Contoh 90 tambah 5. Berarti jawabannya 1 karena nolnya ada 1. Kan nol bentuknya apa? Bulat. Nah, ini bisa diterapkan di kelas ya. Melatih pemahaman Bu Dewi sudah paham? Belum. Nah, belum. Nanti bisa tanya ke Pak Heru sama Bu Mudi ya. Nah, kemudian speaking yang kedua, Bapak Ibu tahu lagu Sayonara nggak? Tahu ya? Kita bernyanyi lagu Sayonara ya. Tapi di lirik Sayonara, sayonara sampai pundak lutut kaki gitu ya. Buat apa susah itu pundak lutut kaki bisa? Bisa nggak? Oke. Jadi bareng-bareng ya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang pertama kelas kita biar pembelajarannya mungkin harus daftarnya tidak boleh ke